Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam seminar tentang pencegahan dan pengendalian hipertensi di masa pandemi dengan saya, Trisiswati. Perkenalkan, saya alumni Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, Klaster Public Health Nutrition. Apa kabar yang dari Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan semua provinsi di Indonesia? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungannya. Cerita sedikit tentang pandemi ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, telah terjadi suatu klaster pneumonia di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, dan etiologinya tidak jelas. Hal ini menyebabkan kematian serta telah terjadi importasi kasus sampai di luar Cina. Selanjutnya WHO menetapkan bahwa COVID sebagai Public Health Emergency International Concern menjadi suatu concern bahaya pada level internasional. Selanjutnya penyakit novel coronavirus ini sebagai COVID disease di tanggal 12 Februari dan kasus pertama kali di Indonesia confirm COVID-19 yang pertama kali ditemukan di Jawa Barat, 2 orang pada tanggal 2 Maret. Dan 11 Maret, 9 hari kemudian WHO sudah menetapkan bahwa COVID sebagai suatu pandemi. Hari ini, bulan Juli, kasus di Indonesia sebanyak menembus angka 81. Dan angka ini terus bertambah dari waktu ke waktu melebihi asalnya di Wuhan. Kita belum terbebas dari pandemi. Jadi dalam durasi yang beberapa bulan sejak Maret, dengan regulasi yang berubah-ubah, dengan kekhawatiran yang mungkin semakin lama semakin menurun, bahwa kasus COVID ini masih menjadi suatu bahaya bagi kita semua. PTM, kami akan bicara fokus pada non-communicable disease sebagai suatu comorbid COVID-19. Di Wuhan dilaporkan bahwa sebanyak 50% kasus itu karena hipertensi. Nah, saya akan bicara secara tuntas mengenai PTM sebagai comorbid COVID-19. Menurut laporan di Wuhan bahwa hipertensi ini adalah mendominir penyakit comorbid dari COVID-19. Sekitar 50% hipertensi ada di Wuhan, sementara di Indonesia menurut laporan Rumah Sakit Persahabatan ada 30%. Selanjutnya adalah penyakit kardiovaskuler, ya, kemudian diabetes, kanker, dan PPOK. Secara global, selain hipertensi, komorbid yang tertinggi kedua adalah diabetes mellitus, sekitar angka 20%. Laporan yang diambil dari web resmi pemerintah dari gugus tugas covid19.go.id, peta sebaran komorbid pasien COVID-19 sebagian besar adalah karena hipertensi, 50% lebih sedikit. Selanjutnya adalah DM, penyakit jantung, diikuti dengan penyakit-penyakit lain yang juga mempunyai kontribusi terhadap terjadinya severity COVID. Di Indonesia, kasus hipertensi terus bertambah. Menurut riset kesehatan dasar tahun 2013, kasus hipertensi dilaporkan sebanyak 25%. Sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 34%. Artinya bahwa 4 dari 10 penduduk Indonesia menderita hipertensi berdasarkan pengukuran. Namun kalau kita lihat dengan dasar diagnosis dokter atau yang minum obat lebih sedikit. Artinya bahwa orang-orang yang menderita hipertensi ini tidak terjangkau oleh diagnosis dokter karena dia tidak berkunjung ke dokter, tidak datang ke Yankes, atau memang dia tidak mengkonsumsi obat. Nah, ini adalah peta sebarannya. Bapak, Ibu, dan kolega bisa melihat sendiri pada paparan ini, sebaran hipertensi sangat bervariasi dengan disparitas yang sangat lebar. Yang paling tinggi adalah Kaltara, diikuti Gorontalo dan DIY. Kemudian yang paling sedikit adalah Jambi, Papua, dan NTT. Sementara daerah timur Indonesia itu mempunyai prevalensi yang tinggi terhadap penyakit-penyakit lain seperti malaria, HIV, dan lain-lain. Kondisi dengan imunitas rendah menjadi perhatian khusus pada pandemi COVID. Mengapa demikian?
karena coronavirus disease mempunyai target-target tertentu dari bagian-bagian atau organ-organ tubuh. Suatu survei di dalam rumah sakit menyatakan bahwa beberapa kondisi yang berat dan memerlukan perawatan ICU lebih tinggi pada penyakit PPOK, penyakit paru obstruktif kronik. Jadi PPOK ini menjadikan suatu kondisi COVID lebih berat, di mana orang yang PPOK mempunyai risiko 6 kali untuk menderita COVID dan 17 kali untuk masuk ICU. Sementara DM mempunyai potensial atau risiko COVID 3 kali dan potensial masuk ICU 3 kali. Kardiovaskuler mempunyai risiko untuk menjadi COVID yang berat 2,7 kali dan masuk ICU 4,4 kali. Sementara hipertensi mempunyai risiko untuk menjadi COVID yang severity yang berat 2 kali dan masuk ICU 3,6 kali. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa coronavirus disease 19 ini mempunyai target-target untuk merusak organ seperti pada kerusakan gagal jantung akut, henti jantung, dan mengganggu sistem imunitas tubuh. Beberapa riset yang update tahun 2020 pada jurnal-jurnal yang terkemuka menyatakan bahwa hipertensi adalah komorbid COVID yang paling tinggi, bukan hanya di Indonesia tetapi di semua negara-negara di dunia yang terkena pandemi. Pada orang-orang yang hipertensi, selain karena merupakan penyakit yang silent killer, sebagian besar orang tidak mengira bahwa dia menderita hipertensi. Sehingga di sini adalah hipertensi bisa ditengarai setelah dia menderita COVID dan diketahui setelah ada menderita COVID. Selanjutnya bahwa COVID sebagian besar diderita oleh elderly pada golongan usia dewasa atau lansia. Sementara pada kondisi ini imunitas tubuh sudah berkurang. Di dalam banyak kasus bahwa COVID menyebabkan anxiety, menyebabkan cemas, menyebabkan galau. Sehingga ini juga yang menyebabkan tensi itu menjadi tidak beraturan bahkan menjadi tinggi. Selanjutnya bahwa secara lebih detail silent killer sebagian besar tidak terdeteksi dan tadi sudah disampaikan bahwa 34% penyakit hipertensi adalah hasil dari pengukuran survei. Sementara yang terdiagnosis dokter dan yang minum obat jauh lebih sedikit. Nah, selain itu bahwa proporsi lansia dan dewasa lebih banyak dan imun cenderung turun. Dalam arti bahwa penderita COVID ini sebagian besar lansia dan dewasa. Ya, meskipun pada beberapa usia yang lebih muda juga banyak ditemukan. Selain itu bahwa anxiety, depresi dan gejala lain dari mental disorder itu mengganggu tekanan darah dan memperparah keadaan hipertensi. Ini beberapa isu yang menyangkut dengan lansia, tetapi ada juga ditemukan bahwa lansia dari golongan paling rentan dinyatakan pulih dari virus corona. Dan juga dilaporkan ada beberapa kasus yang perawatannya hingga 2 atau 3 bulan. Artinya bahwa COVID ini merupakan penyakit yang memang harus dicegah dan ditangani secara serius. Berdasarkan laporan dari Komisi Kesehatan di Cina bahwa 80% pasien COVID yang meninggal berusia di atas 60 tahun dengan masalah kardiovaskuler dan diabetes yang sudah diderita sebelumnya. Hal ini memperparah severity dari penyakit tidak menular, DM maupun kardiovaskuler, dan tentu saja melemahkan imunitas dan akhirnya terkena COVID. Nah, bagaimana keadaan di Indonesia? Hipertensi ini menjadi salah satu faktor yang dominan sebagai suatu komorbid COVID, di mana dua hal yang meningkatkan kerentanan lansia adalah penyakit yang sudah diderita sebelumnya, serta daya tahan tubuh yang rendah. Namun sebenarnya saat ini bahwa hipertensi itu tidak dominasi penyakit geriatris saja, bahwa usia-usia 40, 34 itu sudah meningkat prevalensi hipertensinya.
Ini komorbid dan tingkat kematian COVID. Kardiovaskuler sangat terkait dengan hipertensi, yaitu akibat lanjut dari severity dari hipertensi atau komplikasi hipertensi, sebagai suatu keadaan yang rate kematiannya paling tinggi di antara komorbid lainnya di Indonesia. Terus, nah, sebenarnya PTM bisa dicegah nggak sih? Sangat bisa. Penyakit tidak menular itu sangat bisa dicegah dengan cara mengetahui simptom dan sindrom dari non-communicable disease tersebut. Namun kenyataannya bahwa sebagian besar elderly, sebagian besar penduduk dewasa dan lansia itu tidak paham dan tidak menyadari dari gejala-gejala yang terjadi terkait dengan non-communicable disease. Atau juga sebaliknya, jika merasa ketidaknyamanan di dalam tubuh, apalagi pada usia-usia yang produktif, itu akan cenderung abai. Ah, tidak apa-apa, oh belum juga sakit dan sebagainya. Jadi keluhan-keluhan seperti pusing, berat di leher, kaku-kaku dan sebagainya, itu dianggap sesuatu yang belum mengarah pada serious illness. Nah, sehingga dari keterabaian ini atau mungkin ketidakfahaman pada orang-orang awam membuat severity atau keparahan dari non-communicable disease ini menjadi komplikasi yang lebih berat. Nah, apa saja pencegahannya atau apa saja faktor yang menyebabkan PTM? Yang pertama adalah kurang aktivitas fisik. Ya, hasil penelitian saya di dalam beberapa usia produktif, kira-kira 400-an responden di Jogja, bahwa rata-rata aktivitas fisik itu 30 menit seminggu. Ini pada pekerja kantoran. Ya. Sementara Riskesdas juga menyatakan bahwa aktivitas fisik yang cukup itu sekitar 30%. Kemudian yang berikutnya adalah merokok. Ya, merokok ini memperparah kondisi karena adanya radikal-radikal bebas di dalam tubuh dan polutan yang mengikat oksigen, sehingga zat-zat penting, nutrisi, oksigen tidak bisa masuk ke dalam sel jaringan yang diperlukan untuk regenerasi. Kemudian gula darah tinggi. Bahwa gula darah tinggi yang kemudian jika berkelanjutan menjadi diabetes mellitus, ini merupakan suatu kondisi di mana non-communicable disease yang memperparah COVID yang kedua. Dan intoleran glukosa ini menyebabkan tubuh tidak mampu untuk memetabolisme karbohidrat. Tentu bahwa tubuh kita punya kemampuan yang terbatas untuk mengelola asupan yang masuk. Jika kelebihan gizi diberikan secara jangka panjang, tentu tubuh akan rusak. Yang berikutnya adalah tekanan darah tinggi. Saat ini tekanan darah tinggi rasanya sangat terkait dengan keadaan stres, ya. Kemudian yang lainnya adalah kurang aktivitas fisik, makan yang kurang berserat, sayur dan buah, makanan tinggi gula, garam, lemak, dan mungkin sitting disease, artinya penyakit-penyakit yang terkait dengan duduk yang lama. Dalam penelitian saya bahwa rata-rata duduk untuk usia produktif di Jogja itu 8 jam, bahkan lebih terhitung ketika berangkat kantor sampai dengan di kantor atau sampai dengan pulang dan sebagainya. Bahkan ada yang mencapai angka 12 jam per hari. Tentu jika ini berlarut-larut maka akan menimbulkan konsekuensi yang lain. Yang berikutnya adalah obesitas. Ya, pemerintah sudah mengajak kita untuk gentas gerakan lawan obesitas. Mengapa demikian? Karena kalau sudah menjadi suatu terjadi obesitas, maka akan sangat mudah untuk terkena sindrom metabolik lainnya. Yang berikutnya adalah pola makan yang tidak sehat. Saya tadi sudah menyebutkan bahwa tinggi gula, garam, lemak, ya, kemudian kurang serat, tidak seimbang, ya, kurang sayur buah, itu merupakan faktor risiko terjadinya penyakit tidak menular. Ada nggak faktor genetik? Faktor genetik berkaitan dengan terjadinya PTM, tetapi memang unmodifiable faktor, faktor yang tidak dapat dicegah. Berapa sih faktor yang berkaitan dengan
genetik terhadap terjadinya obesitas, begitu ya, kita masuknya dari obesitas. Satu riset yang terkait dengan genetic of obesity menyatakan bahwa the development of obesity has an evident environment contribution. Ada kontribusi lingkungan, tetapi bahwa faktor hereditas ini diperkirakan 40-70%. Hereditas itu tidak hanya bapak ibu, tetapi juga generasi sebelumnya itu nenek dan kakek. Angka 40 itu angka minimal. Jika salah satu dari orang tua atau nenek itu obesitas, maka risikonya lebih kecil. Tetapi jika keduanya, maka akan lebih besar. Kira-kira begitu. Nah, di dalam era pandemi ini, tentu kita tetap harus mencegah dan mengendalikan PTM. Karena PTM menjadi suatu pemberat atau penyakit ini lebih severe. Bagaimana adaptasinya? Slide ini saya ambil dari Direktur P2 PTM baru kemarin sekitar bulan Maret. Di era pandemi ini, pencegahan dan pengendalian PTM menjadi perhatian yang penting supaya tidak terjadi severity atau derajat keparahan yang lebih berat lagi. Berdasarkan beberapa peraturan di dalam pengendalian penyakit tidak menular, hal yang perlu dilakukan adalah mengikuti arahan Presiden tentang adaptasi kebiasaan baru. Apa itu? Cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan tingkatkan imunitas tubuh. Sementara terapkan selalu PHBS, hindari faktor risiko penyakit. Ya. Ciptakan kawasan tanpa rokok, penuhi gizi seimbang, penuhi aktivitas fisik, dan lakukan deteksi dini. Tentu dengan melihat risiko yang sedikit. Ya. Kalau aktivitas fisik di dalam gedung, di dalam gym, tentu risikonya lebih tinggi. Lakukan aktivitas di luar gedung. Lakukan pengendalian dengan cerdik. Cek kesehatan berkala, enyahkan asap rokok, rutin aktivitas fisik, diet gizi seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Kemudian deteksi dini faktor risiko PTM. Bagaimana deteksi dini faktor risiko PTM? Sementara Posbindu selama pandemi ini off. Kita bisa melakukan PTDM, periksa tekanan darah di rumah secara mandiri. Jika ada hal yang berkaitan dengan gejala, sign simptom yang tidak nyaman, bisa berkunjung ke vaskes terdekat atau di Posbindu desa tempat bekerja atau di kampus jika nanti sudah dibuka kembali. Nah, yang terpenting di sini dan adaptasi yang baru dengan kegiatan sebelumnya adalah telekomunikasi. Telekonsultasi. Jadi gunakan HP, WhatsApp dengan dokter atau hubungi dokter online, ahli gizi secara online. Itu adalah untuk mengurangi paparan COVID. Preventionnya, pencegahannya, tadi sudah saya sampaikan bahwa cuci tangan, gunakan masker, jaga jarak, jangan menyentuh wajah tanpa cuci tangan, hindari kerumunan. Saat ini pandemi sudah dinyatakan dengan menular dengan airborne, dengan udara, sehingga diperketat cara-cara pencegahannya. Namun jika sudah terjadi infeksi, maka yang perlu dilakukan adalah di rumah saja. Gunakan masker, bersihkan peralatan dan permukaan, jaga jarak, segera ke rumah sakit jika ada gejala yang lebih berat terkait dengan COVID. Jangan lupa gunakan telemedicine untuk berkomunikasi dengan dokter atau ahli kesehatan lainnya. Pada intinya bahwa pengendalian PTM di masa pandemi ini terus dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir populasi rentan terinfeksi COVID. Bapak Ibu bisa bayangkan, rekan-rekan bisa bayangkan jika orang sudah menderita PTM, kemudian ditambah lagi dengan derajat COVID yang berat, tentu akan lebih parah kondisinya. Sehingga kita jaga supaya orang-orang yang beresiko ini tidak terkena COVID, atau kita jaga supaya orang-orang yang terkena PTM tidak menambah berat PTM-nya. Patuhi protokol kesehatan. Ya, selama ini di awal-awal protokol kesehatan sudah dijaga dengan ketat. Tentu bertambah bulan, bertambah waktu karena pandemi belum berakhir, protokol kesehatan tetap harus kita patuhi. Nah, saat ini memang Posbindu belum dibuka.
Sehingga FKTP yang ada hanya melayani pasien yang berkunjung di dalam gedung dan komunikasi konsultasi bisa dilakukan melalui telekonseling, baik lewat telepon, WA maupun SMS. Tetap patuh periksa kesehatan secara rutin, jika bisa dilakukan secara mandiri, tetapi jika tidak bisa kunjungi FKTP terdekat dengan mengikuti protokol kesehatan, ikuti anjuran dokter, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur, tetap diet dengan gizi seimbang, perbanyak makan konsumsi buah, ya, kemudian batasi gula, garam, lemak, cukupi serat, upayakan aktivitas fisik dengan aman di luar gedung. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat organik. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Demikian teman-teman semua, sehat selalu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.